Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Rero dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Prodi Pendidikan Sejarah kelas B dengan NIM 210602501040. Di sini saya akan menceritakan tentang sejarah Monumen Mandala yang juga disebut dengan Monumen Pembebasan Irian Barat. Monumen Mandala yang juga dikenal sebagai Monumen Pembebasan Irian Barat ini merupakan salah satu bangunan yang menjadi saksi salah satu sejarah di Indonesia. Peletakan batu pertama kali dilakukan oleh Menko Polhukam saat itu, yakni Susilo Sudirman di tanggal 11 Januari 1994. Hingga akhirnya pada 19 Desember 1995, monumen ini diresmikan oleh Presiden Soeharto secara langsung pada masa itu. Dibangun di atas lahan yang luasnya 1 hektar ini banyak dikenal sebagai Monumen Pembebasan Irian Barat. Tentunya monumen ini menjadi saksi perebutan Irian Barat yang pada saat itu masih dikuasai Belanda. Meskipun Indonesia telah menyatakan kemerdekaannya di tahun 1945, setelah berjuang selama 20 tahun, akhirnya Irian Barat kembali bergabung menjadi bagian dari NKRI hingga saat ini. Sejarah panjang ini menjadi latar belakang monumen mega ini dibangun. Pemilihan kota Makassar sendiri didasarkan karena Makassar menjadi markas pasukan pembebasan Irian Barat. Semua pergerakan dimulai dari kota ini, sehingga membuat Makassar dijadikan lokasi pembangunan Monumen Mandala. Perjuangan panjang masa itu berhasil membawa Irian Barat kembali ke pangkuan Sang Ibu Pertiwi di tahun 1962. Indonesia memang telah mengusahakan untuk kembali merebut Irian Barat dengan melakukan berbagai perjanjian serta perundingan dengan Belanda. Namun bertahun-tahun lamanya, segala upaya yang telah ditempuh tidak membuahkan hasil, sehingga mau tidak mau harus menggunakan cara lain. Di tahun 1961, Presiden Republik Indonesia yang pada saat itu Insinyur Soekarno menggagas sebuah pergerakan yang disebut dengan Trikora atau 3 Komando Rakyat. Terbentuklah Komando Mandala yang saat itu dipimpin langsung oleh Panglima Mayor Jenderal Soeharto. Komando Mandala ini bertugas untuk menyelenggarakan operasi militer dengan perencanaan dan persiapan sebelumnya, guna untuk merebut kembali Irian Barat ke bumi Pertiwi. Perjuangan tersebut tidak mudah. Indonesia mengorbankan banyak hal, mulai dari materi hingga jiwa raga para pejuangnya. Indonesia tentu saja harus menyediakan peralatan militer, mulai dari pesawat, persenjataan, hingga kapal untuk mengusir Belanda. Hingga tepat di tahun 1962, Irian Barat kembali ke NKRI, dan Monumen Mandala ini dijadikan sebagai bukti dan saksi perjuangan Indonesia merebut Irian Barat. Monumen Mandala memiliki ketinggian 75 meter dengan 4 lantai di dalamnya. Untuk menaranya sendiri memiliki ketinggian 62 meter, persis seperti tahun di mana Indonesia berhasil membebaskan Irian Barat. Monumen dibangun dengan desain segitiga yang sama sisinya sebagai simbol Trikora. Ketika Anda mengunjungi Monumen Mandala di bagian bawah, Anda bisa melihat relief lidah api yang melambangkan semangat yang berkobar dan tak akan pernah padam. Tak hanya itu, ada juga patung bambu runcing sebanyak 27
yang digunakan sebagai simbol instrumen perjuangan secara fisik rakyat masa itu. Monumen ini juga dikelilingi dengan kolam yang melambangkan kejernihan dalam berpikir. Mengunjungi Monumen Mandala tak hanya akan melihat bangunan megahnya saja, kita juga bisa melihat relief yang mengelilingi monumen. Relief ini menggambarkan perjuangan, suasana, dan juga adegan pada saat itu. Meskipun telah berdiri sejak lama, aura perjuangan dan semangat masih bisa dirasakan. Monumen yang menjadi saksi perjuangan pembebasan Irian Barat ini mudah untuk dijangkau. Terletak di Jenderal Sudirman, Suweri Gading, Kecamatan Ujung Pandang. Kita bisa mengaksesnya dengan berbagai kendaraan, mulai dari kendaraan pribadi hingga kendaraan umum. Letaknya memang strategis sehingga mudah untuk dijangkau. Tak jarang juga dijadikan tempat untuk menyuarakan berbagai aspirasi para mahasiswa ataupun warga setempat. Museum Mandala juga kerap ada acara seperti seminar maupun pertemuan lainnya. Tak boleh dilupakan juga, di bagian belakang juga kerap dijadikan sebagai acara atau pertunjukan. Monumen Mandala tak hanya bisa menjadi saksi bisu sejarah, namun ia juga mengantarkan kita seakan ke dalam lorong waktu, menjejaki perjuangan pada masa lampau, hingga akhirnya Indonesia bisa seperti saat ini. Karena di dalam monumen ini tak hanya menggambarkan perjuangan pembebasan Irian Barat, namun perlawanan di era kolonial juga ada.